Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam pimpinan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita memulai semua aktivitas kita hari ini, kita mau bersama-sama memuji Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari pujian kita, Janjimu Seperti Pagi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita jalani hidup setiap hari dalam tuntunan Tuhan, kita percaya bahwa janji Tuhan seperti fajar pagi hari yang pasti bersinar setiap hari. Demikianlah bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetap beroleh kebaikan Tuhan, kasih-Nya. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih atas kehidupan hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mampukan kami untuk tetap setia, memuji Tuhan dan merenungkan firman-Mu. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu bersama. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami, hati dan pikiran kami, memahami akan sabda-Mu dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita, Zakaria 1 ayat yang ke-17. Zakaria 1 ayat yang ke-17, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Zakaria 1 ayat yang ke-17. Serukanlah ini selanjutnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Sedemikian firman Tuhan dari Zakaria pertama ayat yang ke-7. Dengan topik renungan harian kita hari ini, berlimpah kebajikan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Zakaria dalam Zakaria pertama ayat yang ke-7 ini menyampaikan kepada kita betapa kebajikan Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita setiap hari. Apa yang dia sampaikan hal ini adalah bagi umat Israel pada masa itu. Dia mengatakan, serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Jadi apa yang Tuhan kehendaki, apa yang akan Tuhan lakukan bagi Israel pada masa itu. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan. Kota-kota Allah, yaitu kota di mana orang-orang yang ada di dalamnya
adalah orang-orang yang dengan tekun, dengan setia, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, serta melakukan firman itu dalam kehidupan setiap hari. Jadi orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang melakukan kebajikan sesuai dengan kehendak Tuhan, yang percaya kepada Kristus dan berbuat kasih bagi banyak orang. Ya, kotaku akan berlimpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Israel yang akan mengalami kehancuran, dibuang ke Babel, ya, dan akan kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Yerusalem, di mana itu adalah tempat bagi mereka memuji dan menyembah Allah. Saudara-saudari, hal ini sangat mendorong kita juga bagaimana sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, dalam kehidupan kita setiap hari, kita adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang mau beribadah kepada Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, mengasihi, menolong, menopang, saling mendoakan, saling menguatkan, terlebih di tengah berbagai pergumulan kehidupan yang kita rasakan dalam kehidupan setiap hari. Hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga dengan demikian ketika orang-orang hidup bersama dalam satu kota, dalam satu tempat, dalam satu daerah, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan firman-Nya, saling mengasihi, tentulah masyarakat yang ada di tempat itu akan hidup dalam kebajikan. Saudaraku, mari kita bersama-sama tetap setia, beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari, sehingga berlimpah kebajikan Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita, di tengah keluarga, di tengah pelayanan, dimanapun kita berada. Mari bersama-sama kita kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Mari kita menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat 363. Bagi Yesus kuserahkan. Ketika kita bersama-sama hidup, berserah dan berharap kepada Tuhan, mewujudkannya juga dalam hidup kita setiap hari. Berlimpah kebajikan Tuhan yang kita rasakan dalam hidup kita. Mari kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, bagimu kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Tuhan menuntun kami setia beribadah kepada Tuhan dan mewujudkannya dalam hidup kami setiap hari. Sehingga dalam hidup kami beroleh berlimpah kebajikan Tuhan dalam hidup kami. Dan setiap hari kehidupan kami melakukan kebajikan-kebajikan. Kami melakukan kebajikan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya ya Roh Kudus,
ketika kami sama-sama berlomba-lomba terus melakukan kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu, betapa hidup kami ini menjadi hidup yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dan semakin banyak orang yang percaya kepada-Mu, Tuhan, mampukan kami setiap hari berbuat kasih, berbuat kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi semua orang-orang yang sedang dalam menghadapi pergumulan hidup oleh karena bencana alam. Dimanapun itu berada, kuatkan, teguhkan, dan pulihkan ya Tuhan. Terlebih-lebih di daerah kami pada saat ini, cuaca yang sering kurang bersahabat oleh karena keadaan alam yang kurang bersahabat, hujan, mungkin juga badai, mungkin juga terik panas. Karena itu Tuhan, ajar kami agar dapat menjaga kesehatan kami dengan baik. Oleh karena situasi ini juga banyak orang-orang yang mengalami sakit penyakit yang dirawat di rumah sakit dan juga di rumah-rumah. Pulihkanlah, sembuhkanlah ya Tuhan. Kami percaya pemulihan kesehatan yang sempurna Tuhan anugerahkan, terkhusus bagi jemaat Tuhan yang ada di Siterusada. Kami mendoakan anak kami Eben Tarigan. Kami mendoakan anak kami Mama Kris Pranima. Kami mendoakan ya Tuhan pemulihan kesehatan kakak kami Nandi Uta, kakak Nandi Eko, Bapak Sagara, Nandi Remon, anak kami Kinaya, Bapak Iel Sinuraya, bahkan juga Nandi Peri, Ginti, dan semua saudara-saudari kami dalam keadaan sakit. Mungkin kami, keluarga, saudara-saudari kami, biarlah Tuhan memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Pelayanan gereja-gereja Tuhan, khusus yang ada di Siterusada juga, boleh dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan kesehatian bagi kami semua jemaat dan para pelayan Tuhan dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan semua jemaat Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan yang dilakukan, apapun yang sesuai dengan kehendak-Mu, boleh dikerjakan dengan baik, boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Anak-anak kami yang dalam studinya, mampukan mereka juga melakukan studinya dengan baik untuk masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hidup kami hari ini, mampukan kami menjalaninya sesuai dengan kehendak. Ini doa kami ya Bapa yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari sesuai dengan kehendak Tuhan, berserah kepada Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan, dan mewujudkannya dalam sikap hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita adalah menjadi orang-orang yang berbuat kebajikan setiap hari, dan hidup kita akan berlimpah dengan kebajikan Tuhan. Selamat menjalani kehidupan hari ini dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.